Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dengan judul pertobatan Niniwe. Di sini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Karena yang pertama firman Tuhan datang kepadanya, dia menolaknya. Bahkan Yunus tidak mendengarkan. Yunus pergi ke Tarsis. Sampai akhirnya pun dia harus dibuang ke dalam laut dan diselamatkan oleh ikan yang besar. Tuhan menyelamatkan Yunus. Tuhan mengasihinya karena Tuhan melihat dia peduli kepada orang-orang yang ada di kapal itu, dan orang-orang yang ada di kapal itu selamat. Dalam yang terkasih, kisah Yunus ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita, respon kita terhadap semua yang Tuhan katakan, terhadap semua yang Tuhan firmankan. Apakah kita mau mendengarkan atau kita menutup telinga kita, menutup mata kita, bahkan menutup hati kita? Saudaraku, hari ini Tuhan bicara. Tuhan bicara kepada saudara. Buka hati saudara, buka mata saudara, bahkan berikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan suaranya, supaya kita bisa melakukannya dengan penuh kasih dan dengan penuh kuasa. Saudaraku, Tuhan memanggil Yunus, tugas yang harus dilakukannya untuk yang kedua kalinya. Artinya Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Selalu ada kesempatan dalam Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih, mungkin saudara katakan, gak mungkin Tuhan, saya sudah lakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sudah jauh, saya sudah tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Karena semua yang saya lakukan, semua yang saya kerjakan, semuanya itu menyakiti hati Tuhan. Bahkan sekarang saya hidup jauh dari Tuhan. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan mengampuni saya. Pasti Tuhan tidak akan bisa mengampuni saya. Pasti juga saya tidak mampu datang kepada Tuhan, karena begitu besar kesalahan saya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya. Doa yang penuh dengan penyesalan, doa yang penuh dengan pertobatan, doa yang penuh dengan hati yang pasrah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan dan Tuhan mengampuni kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudaraku, Tuhan bisa memurnikan, memulihkan, mengampuni dosa umat. Karena dia datang ke dunia untuk mengampuni anak-anaknya, untuk membebaskan anak-anaknya, bahkan untuk mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia. Saudara yang terkasih, kalau kita tahu begitu besar kasih Tuhan kepada kita, kita pasti akan meresponinya, kita pasti akan datang kepadanya. Dan saat ini Tuhan menunggu kita. Tuhan menanti saudara. Tangannya terulur atas kita, tangannya terulur atas saudara. Mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan, perkataan, perbuatan. Mungkin kita masih menyimpan dendam, kepahitan, iri hati terhadap seseorang, sehingga kita menghalalkan segala cara, masih hidup di hidup yang lama, masih korupsi, masih menebarkan hoaks kemana-mana, bahkan membuat banyak orang bingung, saudara. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan menunggu kita. Hari ini Tuhan menunggu saudara. Hari ini Tuhan ada di tengah saudara. Seperti dia memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus, dia juga bisa memberikan kesempatan yang sama terhadap saudara. Saudaraku, kita mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan hari ini. Bahkan lebih parah lagi, saudara. Ternyata banyak orang-orang yang mati karena virus corona. Ini kesempatan kita, saudara. Sebelum semua yang tidak kita inginkan terjadi, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau saudara lihat berita-berita
di media massa banyak orang sekarang mencari Tuhan. Banyak orang berteriak kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang menangis di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Mereka ada di jalan-jalan, mereka ada di rumah-rumah, mereka ada di kendaraan, bahkan mereka ada di tempat mereka masing-masing. Dengan begitu penuh penyesalan, dengan air mata mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memanggil nama Tuhan. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Yunus datang ke kota Niniwe, kota yang besar itu, kota yang tadinya melukai hati Tuhan, berbuat yang jahat, berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Hari ini Yunus datang ke kota ini. Saudaraku, kejadian di kota Niniwe ini persis sama dengan kejadian yang kita alami. Ini beda kotanya, ini beda negaranya, tapi kejadian yang terjadi saat itu sama. Kita baca di sini dikatakan di ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luas. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Lihat saudara, Yunus berkata kepada orang-orang di Niniwe, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balik. Bagaimana murkanya Tuhan, bagaimana marahnya Tuhan, bagaimana pesan ini serius. Dia akan menunggang balikan kota Niniwe dalam waktu 40 hari. Berarti 40 hari waktu yang diberikan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe untuk menyesal, untuk bertobat, untuk datang kepadanya, untuk mengakui semua dosa kesalahannya. Dikasih waktu 40 hari sekarang. Kalau dalam waktu 40 hari tidak datang kepada Tuhan, tidak menyesal, tidak bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan menunggang balikan kota itu. Arti menunggang balikan berarti Tuhan akan membinasakan kota itu. Tuhan akan menghapus kota itu dari muka bumi ini. Tuhan akan melenyapkan semua yang hidup yang ada di kota Niniwe itu. Dia akan membersihkan kota Niniwe. Dia akan menghapus kota Niniwe dari dunia ini. Saudara, begitu serius perkataan Tuhan, begitu keras perkataan Tuhan yang disampaikan Yunus kepada orang-orang di Niniwe. Apa yang terjadi saudara? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Harus semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Saudaraku, semua orang di kota itu, bahkan raja, turun dari singgasananya mengumumkan doa puasa. Mereka bergandengan tangan, mereka sehati, mereka merendahkan diri, mereka menangis di hadapan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Berarti ada suasana duka yang luar biasa di tengah kota itu, di tengah orang-orang banyak, bahkan di tengah ternak-ternak yang ada di sana. Saudara, mereka juga bersehati, mereka meminta belas kasihan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau ada kerendahan hati di tengah keluarga, ini saatnya kepala keluarga, suami istri, mengajak anak-anak bergandengan tangan, bersehati, memanggil nama Tuhan, berpuasa. Jadi seruan doa puasa itu juga masuk ke rumah-rumah,
masuk ke semua keluarga yang ada di kota ini, yang ada di negeri ini, supaya mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, minta dengan sangat, dengan penuh hati yang berserah kepada Tuhan, minta pertobatan, minta penyesalan, minta doa kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni, supaya Tuhan berikan jawaban. Bahkan Tuhan melihat pertobatan kita, saudara. Ada doa pertobatan, doa penyesalan di sana. Dan kalau kota ini, seluruh pemimpin kota ini, seluruh pemimpin di negeri ini bersehati merendahkan diri kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, saudaraku yang terkasih, Tuhan akan mendengarkan dari surga. Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan melawat, bahkan Tuhan akan menjamah keluarga kita, kota kita, bahkan negeri dan dunia yang kita cintai ini, saudara. Tuhan akan meluputkan kita dari bahaya, karena firman Tuhan jelas hari ini. Tuhan tidak akan melakukan hukumannya kalau ada anak-anak yang merendahkan diri, kalau ada anak-anak yang datang kepadanya, dan ada anak-anaknya yang meminta dengan sangat kepadanya. Karena Dia Allah yang begitu luar biasa, mendengarkan setiap keluhan anak-anaknya, mendengarkan dan melihat dari sorga. Terus 3 ayat 10 di sini dikatakan, saudara, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dilancarkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukan. Saudara, Allah mendengarkan doa mereka. Allah mengetahui semua yang terjadi. Bahkan di sini dikatakan yang begitu luar biasa. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dilancarkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukan. Allah mengasihi mereka, Allah melihat kerendahan hati mereka, semua doa-doa mereka, sehingga Allah pun membatalkan semua yang sudah akan dilakukannya. Allah akan meluputkan kita dari bahaya, Allah akan membebaskan kita, bahkan Allah akan menyelenyapkan semua sakit penyakit yang ada di tengah kota ini, yang ada di negeri ini, yang ada di dunia ini. Allah akan segera meluputkannya, karena Allah melihat ada anak-anaknya yang merendahkan diri, berdoa, berpuasa, bahkan menangis di hadapannya, menyesali semua apa yang sudah dilakukannya. Saudaraku, Allah mendengar dari sorga. Dia mendengarkan, saudara, dari sorga. Dia mendengarkan suara anak-anaknya. Dari sorga Dia menyelamatkan kita. Berarti yang luar biasa di sini, saudara, Allah ini membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya begitu luar biasa. Dia mengampuni semua dosa anak-anak. Dia mendengarkan, bahkan Dia menyelamatkan kita. Hari ini hari keselamatan itu, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini saya rindu berdoa. Kita berdoa bersama-sama, kita kuatkan hati kita, kita minta kepada Tuhan, karena di hadapan kita ada Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat hati kita, Tuhan lihat hati anak-anak-Mu. Hari ini kami merendahkan diri, kami meminta, bahkan kami bertobat dari semua apa yang sudah kami lakukan yang jahat. Hari ini Tuhan ampuni semua dosa kesalahan kami. Tuhan lihat hati kami, Tuhan lihat penderitaan kami, Tuhan lihat semua yang terjadi di tengah dunia ini, di tengah kota ini, di tengah bangsa ini. Hari ini hari Tuhan melawat umatnya, hari ini hari Tuhan menjamah umatnya. Tuhan juga berkati presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, juga menyembuhkan mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, kuasa Tuhan terjadi, berkat Tuhan berlimpah. Hari ini hari kesembuhan, hari mujizat Tuhan. Haleluya. Amin.